Jadi bahan persembahan utama itu harus roti dan anggur. Maka itu yang paling pertama, dan biasanya dalam peralakan bahan persembahan itu letaknya di bagian depan. Yang lainnya itu adalah tambahan. Umumnya bahan persembahan lain ini berupa keperluan gereja atau hasil bumi atau hasil usaha. Jadi selain kolekte yang kita berikan, kita juga bisa memberikan atau menambahkan bahan-bahan persembahan lain yang dibutuhkan oleh gereja atau dari hasil bumi atau usaha. Nah, bahan-bahan persembahan ini biasanya diletakkan di tempat yang sesuai di panti imam. Nah, sekali lagi saya tekankan bahwa bahan-bahan yang dalam peralakan persembahan ini yang dipersembahkan ke altar adalah yang menjadi keperluan gereja. Misalnya gereja membutuhkan pakaian-pakaian liturgi, bolehlah itu menjadi bahan persembahan. Tetapi jangan sampai dalam bahan persembahan itu lalu diberikan apa yang menjadi kebutuhan imamnya. Wah, imam saya sepatunya jebol misalnya. Wah, lalu saya mau memberi persembahan, lalu sepatunya diarak. Nah, itu tidak sesuai sebenarnya dengan ketentuan yang seharusnya dalam persembahan yang dibawa ke altar atau dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, kalau memang mau menyumbang romonya ya disampaikan sendiri ke pasurannya, tidak perlu diarak dalam bahan-bahan persembahan. Karena bahan persembahan sekali lagi yang dibutuhkan oleh gereja dan bisa dipakai untuk karya-karya gereja. Nah, uang atau kolekte, kolekte ini berasal dari bahasa Latin collectare yang artinya mengumpulkan. Nah, ini dikumpulkan pada saat persiapan persembahan atau pada saat pengumpulan bahan-bahan persembahan. Nah, ini merupakan bentuk persembahan umat sebagai ucapan syukur atas karunia Allah yang telah diberikan kepadanya. Karena manusia sudah menerima begitu besar rahmat yang Tuhan berikan kepadanya, maka dia sebagai ucapan syukur dia ingin mempersembahkan sebagian dari hasil usaha yang dia miliki itu. Nah, kolekte ini diberikan sebagai persembahan sukarela ya. Sekali lagi, persembahan sukarela. Suka artinya memberi dalam kondisi penuh sukacita, tidak terbebani. Jadi jangan sampai kita memberi kolekte tapi hatinya tidak rela, ya. Tidak ada sukacita di dalamnya. Waduh, saya harus kolekte, eman-eman uang saya. Nah, jangan sampai itu terjadi. Sekali lagi harus dalam kondisi sungguh-sungguh memberi dengan penuh sukacita. Namanya orang bersyukur pasti penuh sukacita, bukan penuh beban ya. Nah, rela artinya memberi dengan ikhlas hati, tulus dan pikirannya murni. Tidak berpikir ke sana kemari. Wah, nanti saya akan sumbang banyak supaya nanti mungkin saya biar dapat jabatan, atau saya nanti diakui sebagai donatur terbesar dan sebagainya. Tidak. Tapi sungguh-sungguh dengan hati yang ikhlas, tulus, dengan pikiran yang murni. Saya ingin memberi kepada Tuhan, memberi kepada gereja sebagai bentuk syukur saya karena Tuhan sudah memberi rahmat kepada saya. Maka suka dan rela. Sebagaimana Tuhan juga memberi rahmat kepada kita dengan sukarela, maka kita pun juga ingin mempersembahkan apa yang menjadi rasa syukur kita dengan perasaan sukarela. Berapapun jumlah kolekte yang diberikan tidak menjadi persoalan. Karena itu jangan malu dan jangan gengsi. Maka berapapun itu tidak perlu merasa malu dan merasa gengsi. Dan juga kalau kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan, tentu kita memberikan yang terbaik. Ya. Kalau kita ingin mengucap syukur kepada seseorang, pasti kita akan memberikan sesuatu persembahan yang terbaik. Jangan sampai lalu, wah ini saya kasih yang terburuk saja. Nah, itu tentu saja rasanya tidak pantas kita mempersembahkan kepada Tuhan sesuatu yang buruk. Maka berikanlah sesuatu yang terbaik yang bisa kita berikan, karena Tuhan pun juga memberikan kita rahmat yang terbaik yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Dan berilah itu sebagai suatu rasa syukur yang sungguh sangat mendalam kepada Allah sendiri. Lalu kolekte ini dikumpulkan untuk apa? Sebagaimana saya katakan tadi, uang kolekte dikumpulkan dan diperuntukkan bagi orang miskin dan karya gereja. Gereja dalam hal ini bukan hanya gereja paroki, tempat di mana kolekte itu dikumpulkan, ya, tetapi juga gereja universal, gereja nasional, dan gereja lokal. Gereja universal artinya gereja di seluruh dunia. Gereja nasional artinya gereja di tingkat negara. Dan gereja lokal artinya gereja keuskupan itu sendiri. Terdapat persentase-persentase tertentu yang digunakan dalam pembagian kolekte. Sehingga kolekte yang kita kumpulkan itu tidak semuanya tinggal di gereja paroki tempat di mana kolekte itu dikumpulkan. Ada yang diserahkan ke gereja lokal.
Ya, dalam hal ini keuskupan, gereja nasional dalam arti gereja di Indonesia, ya, karena negara kita Indonesia, atau di negara tertentu, dan gereja universal. Ada juga yang diserahkan sebagian, ada yang diserahkan sepenuhnya, artinya diserahkan 100%. Nah, kolekte yang tinggal di gereja paroki 90% itu digunakan untuk karya gereja paroki, 5% untuk karya pembinaan orang muda, dan 5% untuk karya sosial. Nah, untuk yang karya gereja paroki ini 90% itu pun juga masih terbagi-bagi untuk berbagai macam keperluan gereja, baik dalam karya bidang-bidang yang ada dalam gereja maupun untuk membayar keperluan-keperluan gereja yang lain seperti listrik, air, lalu membayar gaji karyawan, dan sebagainya. Orang miskin yang disebutkan sebagai tujuan karya sosial gereja adalah orang yang benar-benar tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya setelah dia berjuang dengan segala kemampuannya. Bukan orang yang pura-pura tidak mampu, yang menipu, atau tidak mampu karena salah manajemen keuangan. Artinya dia terjebak pada pinjol, ya, pinjaman online, atau dia terjebak pada lintah darat dan sebagainya. Nah, itu lalu tidak menjadi sebuah beban dalam gereja, tapi mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan, mereka yang memang sudah berjuang sekuat tenaga dengan segala kemampuannya, tapi ternyata tidak memenuhi kebutuhan pokoknya. Itulah yang menjadi misi gereja kepada orang miskin. Maka dengan demikian, setelah kita melihat dengan penjelasan tadi, pemberian kolekte yang kita berikan kepada gereja ini menunjukkan bahwa kita telah berpartisipasi dalam membantu orang miskin dan karya gereja, baik di tingkat paroki, gereja lokal yang dalam hal ini lingkup keuskupan, nasional dalam lingkup negara Indonesia, dan juga universal. Jadi kolekte yang kita berikan ini bukan hanya untuk paroki tempat di mana kita mengumpulkan, tapi untuk sebuah karya yang besar di beberapa gereja yang membutuhkan. Ada dana solidaritas yang di mana tempat-tempat yang membutuhkan itu juga mendapatkan kucuran dana. Jadi dana ini tidak sepenuhnya itu menjadi milik gereja paroki, tapi menjadi milik gereja secara umum. Maka persembahan Anda ini bukanlah sebuah persembahan yang sia-sia. Anda tidak hanya mempersembahkan persembahan Anda untuk gereja paroki, tapi Anda memberikan persembahan itu untuk seluruh gereja. Maka Anda terlibat dalam karya gereja dan membantu banyak orang-orang miskin di berbagai macam tempat. Selain persembahan dalam bentuk bahan-bahan persembahan, dalam persiapan persembahan kita juga diundang untuk mempersembahkan diri kita, suka duka di dalam kehidupan kita. Persembahan diri kita itu dipersatukan dalam persembahan diri Kristus di altar, agar kita sungguh menjadi pribadi yang dikuduskan dan diberkati bersama dengan Kristus. Karena itu sebelum selebran memulai dua persembahan, ia akan mengajak kita atau umat Allah untuk ikut serta mempersembahkan diri kepada Allah. Nah, kita diajak untuk sungguh-sungguh memberikan diri kita ketika persiapan persembahan dilakukan. Nah, melalui kata-kata berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kita bersama-sama diajak untuk memohonkan pengudusan bukan hanya bagi bahan-bahan persembahan, tapi juga memohonkan pengudusan bagi persembahan diri kita dengan segala suka duka yang kita alami di dalam perjalanan hidup kita. Sehingga saat kita pulang dari perayaan Ekaristi, kita pulang sebagai pribadi yang terberkati. Maka jangan sampai setelah merayakan perayaan Ekaristi, lalu kita pulang seperti orang yang pulang dari kuburan, hatinya sedih, bebannya besar, ya toh. Tapi harusnya ketika kita pulang dari perayaan Ekaristi, kita pulang sebagai pribadi yang terberkati. Pribadi yang siap membagikan berkat bagi banyak orang. Pribadi yang siap membagikan sukacita bagi banyak orang, karena Allah telah menguduskan dan memberkati kita di dalam perayaan Ekaristi, dan seluruh suka-duka yang kita miliki sungguh-sungguh kita persembahkan, dan persembahan itu menjadi sebuah persembahan yang dikuduskan dan dimurnikan oleh Allah sendiri. Saudara-saudari umat Allah yang terberkati, marilah kini kita bersama-sama mengikuti perayaan Ekaristi
sesaat lagi dengan penuh kekhidmatan dan penuh iman yang mantap. Tuhan memberkati.